sebagai umat Hindu. Sekarang saya bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Putu Gedeswardana. Bagaimana Bapak manfaat bakti dalam umat Hindu baik terhadap Tuhan, manusia, dan sesama alam semesta? Monggo Bapak. Pak Yoneka, terima kasih. Bapak Ibu Umat Sedharma, kalau kita berbicara bakti, itu adalah dasar dari setiap karma dan jenana sesungguhnya. Karma marga ketika tidak didasari atas rasa bakti, itu akan perbuatannya akan mesti tidak sesuai dengan ajaran susila. Mungkin akan menyakiti orang lain, bahkan menyakiti dirinya sendiri ketika karma itu tidak dijalankan atas rasa bakti. Kalau kita melihat Bhagavad Gita, Adhyaya 9 Sloka 22, Tuhan itu akan memberikan apa yang tidak kita miliki dan akan melindungi apa yang menjadi milik kita ketika kita memusatkan rasa bakti kepada beliau. Ananias cinta yanto mam ye janah pariupasate tesam nitya biuk samam yoga kesemam wahami aham. Jadi siapapun yang memusatkan rasa bakti hanya kepada Tuhan tanpa memikirkan yang lain, Ananias cinta yanto mam, tanpa memikirkan yang lain selain aku, akan aku berikan apa yang tidak engkau miliki dan akan aku lindungi segala milikmu. Demikian kekuatan bakti itu, sehingga ayo kita jalankan karma kita dengan dasar bakti. Apa yang kita peroleh kemudian? Apa yang kita miliki akan dilindungi oleh Tuhan. Apa yang tidak kita miliki akan diberikan oleh Tuhan. Artinya apapun keinginan kita, ayo kita dasari dengan rasa bakti, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Apa yang kita miliki akan dilindungi. Apa milik kita Bapak Ibu Umat Sedharma? Apakah mobil? Apakah istri cantik? Apakah rumah mewah? Apakah tanah yang luas? Tidak. Tetapi pahala atas karma kita, itu yang dilindungi. Kita jangan sampai takut atau ragu-ragu berbuat baik karena tidak dilihat orang. Berbuat baiklah karena Tuhan itu maha tahu ya. Tuhan itu tahu. Jangan hanya karena namanya tercatat paling atas, IGD Putuswardana nyumbang 10 juta, dicatat baru nyumbang. Kalau tidak dicatat nggak gelem nyumbang, jangan. Artinya sekecil apapun karma kita, ayo kita lakukan karena Tuhan tidak akan salah. Tidak saja kita yang akan harus menyampaikan dengan rasa bakti, Tuhan pun akan memberi baktinya kepada kita. Tadi dijelaskan oleh Jero Mangku juga, narasumber kita yang pertama. Bagaimana hal yang sederhana persembahan kepada Tuhan itu tidak harus besar, tidak harus kecil. Apa persembahan yang paling sederhana? Kalau kita lihat Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26. Patram puspam palam toyang yome bhaktiyo prayacati tadaham bhakti upakritam asnawi prayatat mana. Hanya dengan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan segelas air didasari atas rasa bakti loh. Tuhan akan menerima dengan bakti juga. Jadi ayo setiap perbuatan kita, setiap karma kita dasari dengan rasa bakti. Nah, WNK dan pemirsa TV semuanya, manfaat dari bakti itu ada 3 kelas. Manfaat secara pribadi atau swa artinya pribadi, kemudian para untuk orang lain, dan maha untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Ketika kita mungkin bersembahyang, kita hanya mendapatkan parte. Artinya hanya kita untuk manfaat untuk kita tok. Tetapi kita ngayah, mempunyo, dan manfaatnya untuk kita juga untuk orang lain. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, apa yang kita bisa beri bantuan orang lain? Manfaat buat kita, manfaat juga buat orang lain. Fungsi masker itu kan mereka tidak menyelamatkan kita tok. Maskermu juga menyelamatkan orang lain kan gitu ya semboyannya di Jawa Timur. Ayo kita gunakan masker, itu salah satu. Itu bentuk bakti. Ingat, bentuk bakti menurut agama Hindu bukan saja ketika kita sembahyang pagi, siang, sore, malam, seluruh waktu kita gunakan untuk puja sawung ini, itu bentuk bakti yang utama, bukan Bapak Ibu Umat Sedharma.
bakti yang utama dalam agama Hindu, lihat Bhagavad Gita ayat 18 sloka 53 mengatakan, ketika kita memandang sama kepada orang lain, setiap makhluk, Brahma mutah prasana atmana naso cati nakan kesati, samah sarwesu butesu mad bhaktim labati param. Ketika kehadiran Tuhan sudah kita rasakan dalam diri kita, sama sarwese budesu, kita memandang sama kepada semua makhluk, Pak. Bukan hanya manusia, makhluk. Artinya tumbuhan, binatang, alam, semua makhluk sarubi. Mad bakti melabati param, itu adalah bakti yang utama kepada guru. Begitu kuatnya Pak Yaneka Jerumangku makna dari bakti itu. Oleh karena itu, ayo kita lakukan bakti yang didirikan oleh Wayan Eka. Bagaimana bakti itu? Menyerahkan diri, tulus, ikhlas, nggak mikir aku oleh hopo mari ngene iki. Ananias cinta yantomam ya janah pariu pasate tesanitia biuk samam yoga kesemam amiyaham. Pusatkan pikiran dengan rasa bakti. Pusatkan hanya kepada Sayang Widi. Jerome tadi bilang ketika kita putus cinta, jangan nyari dukun, jangan nyari pelet untuk bisa menarik lagi, enggak. Mohonlah kepada Sayang Widi sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat beliau. Ketika kita menganggap Sayang Widi sebagai sahabat, tentu gimana sih sahabat itu? Kan kita curhat dengan bebas. Sayang Widi itu menerima apapun yang kita adukan kepada beliau karena beliau adalah maha, beliau adalah sumber dari segala yang ada. Aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate itimantam bajante mam bodebawo saman kita. Tuhan yang menciptakan semua unsur yang ada di alam semesta ini, tidak ada lagi selain beliau. Memohonlah kepada beliau. Jadi manfaat bakti yang utama adalah satu, kita memperoleh apa yang kita inginkan berupa kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian manfaat yang lain adalah satu, kita akan memperoleh kesucian. Kesucian. Bakti itu kan suatu persembahan dalam bentuk apapun kepada siapapun sarwo buta. Tidak selama ini mungkin kita punya gambaran kalau kita memberikan sesuatu itu yang kita sebut dengan dano punyo, mesti uang. Nek duduk uang, duduk dano punyo. Apakah itu boten? Bentuk bakti dalam wujud dana punya itu macam-macam. Ada yang disebut dengan namanya druya dana punya. Dana punya dalam pemberian dalam bentuk harta benda. Ada bentuk uang, ada bentuk buku, ada bentuk janur, bentuk telur, ayam pada saat odalan. Silahkan, itu druya dana punya. Woi Pak Gede, aku nggak kerja, nggak duit. Nggak iso punyo, nggak iso tuku PT, nggak iso tuku ndok apa. Kriya dana punyo, tenaga. Jadi aku tadi nyampaikan ngayah. Ngayah datang odalan semua ngasih ayamnya hidup. Lu bagaimana mau pada saat odalan mau dipersembahkan, siapa yang beleh? Semua ngasih kelapa, yang bersihin kelapanya nggak ada. Kalau nggak ada yang ngayah, siapa yang akan menyelesaikan? Pemangkunya pun ngentem Banten itu yang ngayah. Bangku itu kriya dana punya, persembahan bakti dalam bentuk tenaga. Oh saya sudah tua, wong melaku ae gawe tongkat, aku ora iso, apa yang iso dibantu? Jenana dana punya. Pengetahuan. Oh masang penyor di mana? Penyor isinya opo ae? Oh bikin caru bagaimana? Masang wastra bagaimana? Kuning apa putih di dalam? Dan lain sebagainya, itu jenana dana. Aku nggak sekolah Pak D, nggak ada pengetahuan apa yang bisa aku berikan. Biaya dana punya. Bakti dalam bentuk pertolongan, membantu temennya. Oh nang pawon cuma satu orang, ini masa undangannya ono 1000, lelak sakno konjoni jenan. Ayo dibantu di sana. Oh masang penyor, oh masang wastro naik ke atas, ayo dibantu. Itu abiyai. Yang terakhir adalah prana dana punya, prana bakti. Hidup kita ini kita baktikan. Kapan Bapak Ibu hidup kita baktikan? Ketika kita dibakar masuk ke dalam krematorium. Itu adalah
raga kita ini kita berikan kepada Tuhan. Karena sudah tidak iso apa-apa kok. Tapi dalam ngayah ini artinya prana dana punya, kita punya acara karena ada odalan, oke lah. Aku tak libur, tak cuti, aku tak ngayah. Itu prana kita mengorbankan kesenangan. Oke. Jadi wayang neka rumahku mungkin demikian bagaimana bakti itu ayo kita jadikan pondasi seperti rumahku katakan tadi menjadi dasar ya pikiran, ya perkataan, ya perbuatan dan lain sebagainya karena baktilah akan membuat apa yang kita berikan itu menjadi bermanfaat. Oke. Demikian wayang neka mungkin penjelasan dari Bapak. Makasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ketut Gede Aryasna dan Bapak Putu Swardana. Bisakah untuk Bapak Gede Aryasna menyimpulkan sedikit tentang pembahasan Bapak tadi? Nggih, monggo Bapak. Baik, kita sebagai umat manusia punya tujuan beragama, yakni Moksartam Jagatitaya Saiti Dharma. Ingin hidup berbahagia di muka bumi ini maupun di akhir kehidupan kita nanti. Ya sudah barang tentu untuk mencapai hal itu, marilah kita dekatkan diri kita pada Tuhan melalui dengan ajaran bakti. Karena dengan bakti kita akan dapat menuju Tuhan. Kalau boleh saya pertegas lagi bahwa dengan awawida bakti itulah kita bisa mencapai Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi. Demikian mungkin ringkas dari saya. Matur suksema Bapak. Untuk Bapak Gede Putu Swardana bisa monggo untuk menyimpulkan sedikit tentang pemaparan tersebut Bapak. Oke. Jadi bakti mari kita jadikan dasar setiap aktivitas kita. Kita jangan berpikir akan memperoleh apa, akan mendapat apa dari suatu pekerjaan atau karma yang kita lakukan. Kita lakukan semua dengan ketulusan. Karmanya wadi karaste mapale sukadacana, makarma pala hetur burmate sanggo setefa karmani. Berbuatlah kamu, berbuatlah kita karena kewajiban. Jangan mengharapkan pahala, kita baru berbuat. Demikian saya. Bapak Ibu umat sedharma, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara, yaitu dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Terima kasih kepada dua narasumber kita, saya Niwayan Eka Damayanti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan